Halo semuanya. Dan Justika bisa kita panggil dengan Juju. Halo Juju. Halo Pi. Oke, biar teman-teman di sini lebih kenal sama Dokter Rufi dan Juju, boleh Dokter Rufi memperkenalkan dirinya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rufaida Mudrika, dipanggilnya Rufi. Sekarang aku lagi internship di RSUD Banten. Kenalkan, nama saya Justika, panggil aja Juju. Sekarang masih nunggu ujian ya kan, nunggu ujian UKM PPD. Awal mula cerita dari Dokter Rufi dan Juju memilih FK menjadi bagian dari perjalanan hidup. Ya, sebenarnya jadi dokter itu bagi saya itu sosok orang yang sangat perfect ya. Dari segi intelektualnya, segi ya moralnya, segi akhlaknya, dari tampilan fisik maupun ya manfaatnya lah jadi seorang dokter itu sangat banyak gitu, sehingga sangat menginspirasi saya sejak kecil. Waktu proses masuk FK sendiri itu agak sulit ya karena memang jalurnya pakai undangan kemudian SBM. Nah, banyak konflik batin juga waktu itu terjadi. Mundur nggak ya? Emang yakin mau jadi dokter gitu? Memang niat kita dari awal ingin jadi dokter, itu pasti dikasih Allah jalan yang memang benar jalan untuk kita gitu. Dan apa yang ditakdirkan buat kita nggak akan pernah nggak akan pernah uh, menjadi milik orang, jadi milik Betul. kita. Jadi memang tetap harus yakin, usaha, niatnya diperbaiki. Kalau aku dari kecil memang aku bercita-cita jadi dokter. Karena kalau aku dulu melihatnya dokter adalah sosok yang mulia, pekerjaannya baik, terus dan aku suka gitu, dan aku ingin membantu orang. Itu idealismenya seperti itu. Cuman emang dulu kan emang kalau kita masih kecil idealis sekali ya. Terus akhirnya ya aku pengen banget jadi dokter. Dari SMP juga, SMA makin yakin. Terus aku minta restu sama orang tuaku, aku mau jadi dokter. Mereka setuju atau tidak, ridho apa enggak. Akhirnya mereka sangat mendukung aku untuk menjadi seorang dokter. Aku mau tahu 3 ekspektasi versus 3 realita sebelum masuk FK dan saat berada di dalam FK itu sendiri. Boleh dari Dokter Rufi? 3 ekspektasi aku jadi anak FK itu seru ya, seru. Tapi ternyata realitanya enggak sih. Maksudnya enggak, serunya itu apa ya? Ya serunya mungkin kita penuh dengan tantangan. Tapi kalau dipikirin ya, kalau aku flashback lagi ke perjalanan aku kuliah dulu, ya Allah, itu benar-benar kita yang namanya mau main aja tuh rasanya merasa bersalah. Oh mungkin ini enggak apa ya, kalau sudah jadi dokter ekspektasinya mungkin uangnya banyak, terus jadi orang kaya. Dulu pernah sempat berpikir kayak gitu, tapi realitanya ya ternyata kalau kita mau jadi orang kaya bukan jangan jadi dokter gitu. Tapi yang jelas menjadi kaya hatinya ya, insya Allah ya. Amin, ya Allah. Amin. Oke, kalau ekspektasi versus realita, menurut Juju apa nih? Bisa langsung kerja, ya bisa langsung bantu banyak orang sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua bisa buka klinik gitu kan, cepat-cepat buka klinik atau rumah sakit gitu. Yang ketiga sih ekspektasinya ya bisa lanjut studi gitu kan. Nah, lanjut studi ya makin spesialistik lah gitu. Nah, pas masuk FK kayaknya yang 3 itu tadi kayak gitu. Benar-benar betul. Realita yang lain kita punya 3P ya, kalau Ju bilangnya kita punya pengetahuan, ya, kita punya pengalaman, ya kan. Tapi nggak semua orang punya peluang. Jadi, betul. kalau mau lanjut sekolah itu harus nengok-nengok 3 itu sih. Tapi yang ada faktor P yang keempat yang mungkin ya sebagian orang harus bersyukur, sebagian orang juga harus berusaha, ya kan. Dompet papa, ya kan. Itu memang harus benar-benar dipersiapkan juga. Tahu
bagaimana kalian berteman dengan teman-teman yang sekarang di tahun pertama FK, dan awal mula pertemanan itu terjadi seperti apa? Oke, boleh dari Dr. Rufi? Kalau pertemanan awal mulanya itu waktu aku masuk kampus itu karena kelompok ya, kelompok apa sih namanya, kelompok PBL ya? PBL. PBL. Jadi awal mulanya itu kelompok PBL. Nah, kelompok PBL itu berdasarkan absen dari huruf-huruf kita. Kalau di RC seperti itu. Jadi awal mulanya aku punya teman ya, teman-teman aku namanya dari huruf R semua, 10-10-nya gitu. Kalau terus sampai aku lulus jadi sarjana kedokteran pun aku sekelompok sama, kalau nggak RS gitu. Jadi aku deket sama mereka yang hurufnya R dan S gitu. Terus tapi kalau misalkan ya, aku sendiri pribadi itu sama teman-teman satu angkatan berteman sih sama siapa aja, nggak pilih-pilih, dan kalau duduk juga ya sudah duduk di sebelah siapapun. Dulu memang ada namanya PKMB gitu, kayak perkenalan orientasi ya kan Kak, kayak orientasi mahasiswa baru gitu. Itu kita jadinya ngumpul semua, memang kesejawatannya diusul lumayan, senioritas, solidaritas, semua ya kan. Gimana dari kalian upside down selama di FK, terutama di preklinik? Ada hal potensi dari diri ini yang perlu dikembangkan lagi melalui organisasi, dan ada konflik gitu kan, konflik kepentingan. Ini pentingan belajar apa pentingan organisasi? Jadinya di situ yang lebih banyak jujur rasain. Dan iya sih, kayak misalnya ujian nih terus keluar ya IPK gitu kan, terus kan kita lapor sama dosen penasehat akademik kita kan, lapor, kamu nih kenapa nih IP-nya anjlok ya sampai 1 gitu kan, aduh kan jangan keseringan ini organisasi pergi terbang sana sini gitu kan. Terus baik dokter gitu aja paling kan ya kan. Tapi memang itu kayak IP turun itu kan kayak kekecewaan diri sendiri gitu. Kenapa nggak optimal belajarnya? Kenapa nggak tahu mana prioritas? Aku juga sama kayak Juju. Jadi waktu semester 1, semester 2 itu kan kita belum terlalu organisasi banget ya. Maksudnya organisasi ikut jadi anggota, belum jadi ketua, belum jadi penanggung jawab segala macam. Jadi masih belajar dan aku cukup puas dengan nilaiku, IPK-ku saat semester 1 dan 2 di tahun pertama aku masuk FK. Nah, pada saat udah masuk ke semester 4, 3, 4, itu kan kita organisasi udah menjadi penanggung jawab, terus menjadi ketua segala macam. Nah, disitulah ininya down yang ngerasa, karena ketika keluar nilai kita di semester itu ya kok turun, terus ya pokoknya turun lah, meskipun hanya berapa koma, cuman kan sangat disayangkan kita menurunkan nilai kita karena organisasi. Tapi pada saat aku lulus dan pada saat aku koas juga, aku malah bersyukur dengan aku mengisi waktu kuliahku, waktu preklinik dengan organisasi. Aku sangat bersyukur karena itu sangat bermanfaat untuk aku sekarang ini gitu. Jadi aku banyak belajar yang nggak pernah aku pelajari di bangku kuliah. Next pertanyaan, jujur ini pertanyaan menurut aku ini penting banget, dan sampai sekarang pun aku tuh belum menemukan metode yang pas gitu kan. Oke, pertanyaannya adalah dari kalian sendiri gimana sih metode belajarnya? Memang dari dulu jujur suka nulis, jadi memang ada hadis bilang ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi mau nggak mau harus ditulis. Walaupun sebenarnya tulisan Juju itu kayak pohon kena angin puting beliung gitu. Tapi memang terasa gitu kalau misalnya kita nggak tulis sama tulis gitu. Itu salah satu metode memang Juju nulis. Kemudian
Juju kasih juga suka warna-warna, jadi kasih highlight. Dan warna-warna itu memang harus disepakati dulu dari diri sendiri. Kalau misalnya merah itu memang sangat-sangat penting. Kalau kuning itu misalnya nice to know aja gitu. Kalau misalnya hijau, ini additional information aja gitu. Jadi memang disepakati dari awal. Jadi nengok warna terus, oh oke, udah tahu tandanya gitu. Terus selain dari itu rekaman ya. Jadi kalau Juju bawa motor ke kampus gitu kan kayak lumayan jauh. Terus ada rekaman gitu, rekaman yang Juju pelajari sendiri, Juju rekam gitu. Jadi diulang-ulang karena mungkin nggak sempet kan atau udah capek buka buku, udah nggak ngerti lagi kan ya udah gitu. Terus sama satu lagi yang paling efektif adalah stay foolish ya. Apa sih namanya? Terus merasa bodoh. Oh iya, betul. Jadi walaupun memang udah belajar, tetap jadi gelas yang terbuka dan gelas yang setengah kosong lah istilahnya. Jam belajar itu Juju pakai Pomodoro. Pomodoro itu tiap 25 menit break dulu, kemudian breaknya 5 menit. Kadang juga buat kopi, kadang lompat-lompat atau jerit-jerit misalnya, atau nonton atau nengok Instagram. Iya, kadang nengok Instagram, cuci mata. Terus nanti ada alarm lagi, belajar lagi, dan itu hanya 4 kali siklusnya. Kalau aku ya tadi orang yang audio visual, jadi aku harus baca dan aku harus diterangkan gitu. Jadi ketika aku mau masuk kelas, aku biasanya baca dulu. Terus kalau sempat. Tapi sih biasanya aku baca dulu, hanya cuman baca-baca aja. Nah, nanti kan kalau di kelas jadi kita udah agak-agak, oh iya nih, pernah nih baca, terus akhirnya nyambung gitu. Terus abis itu misalkan mau ujian nih, kan biasanya kita belajar tuh abis itu ngulang review ya, pulang dari kampus, review kayak tadi. Biasanya aku sih review abis sholat isya, aku review sampai jam 10. Aku nggak sama, aku juga nggak begadang. Karena aku orangnya emang nggak bisa begadang. Terus kalau sudah mendekati ujian, biasanya aku kumpul sama teman-teman untuk ngebahas apa yang kita udah pelajari, ngebahas soal, terus kalau misalkan udah ngebahas soal, biasanya timbul tuh ntar teman-teman kayak, enggak tahu yang aku baca gini, yang aku baca gini. Jadi apa yang kita belum baca, kita dikasih tahu sama teman kita. Cara melawan ngantuk dan hasutan tempat tidur saat belajar di rumah. Oke, dari Dr. Rufaida. Cara ini ya, menghindari ngantuk ya. Kalau ngantuk sih nggak dihindari ya. Kalau ngantuk ya aku tidur. Abis tidur, aku baru belajar gitu. Jadi aku nggak pernah menahan ngantuk aku gitu. Karena kalau aku lagi ngantuk terus aku belajar, jadinya nggak masuk gitu. Kalau aku sih seperti itu ya. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa banget nih, aku harus belajar banget nih, karena aku pernah waktu itu merasakan aku harus belajar banget karena dikit lagi ujian dan aku merasa aku belum siap lah. Nah, kalau aku sih pergi ke perpustakaan, karena kalau di perpustakaan aku bisa ngelihat teman-teman aku atau senior aku, junior aku yang lagi belajar dan termotivasi aja gitu. Terus kalau minum kopi aku sesekali sih, kalau aku bukan yang kopi banget harus minum kopi gitu, enggak, sekali aja. Kayak gitu, Ju. Aku juga kalau kopi malah deg-degan. Betul. Kalau dari Juju gimana? Juju paling nggak bisa begadang, nggak bisa. Ya dulu ya waktu preklinik ya sebelum koas. Iya, koas mah harus begadang ya. Aja. Itu memang harus ya kalau udah ngantuk tidur gitu. Hasil ujiannya sangat memuaskan atau lebih dari ekspektasi. Apa yang akan kalian biar euforianya tuh nggak berlebihan? Pertama, alhamdulillah. Yang kedua, tapi sebenarnya makin sedih gitu. Kadang ada perasaan yang ini ya, yang perasaan yang terlalu udah cukup belajar segitu aja, karena hasilnya juga segitu gitu. Karena udah ya kayaknya aku belajarnya segini, ya udah cukup bagus gitu. Jadi sebenarnya itu sedih karena tuh
apa ya, yang nggak boleh ada dalam diri seorang dokter itu nggak boleh gitu, merasa sudah cukup gitu, nggak boleh. Tapi juga harus cukup, artinya puas sih sebenarnya. Jangan pernah merasa puas sampai di situ gitu. Aku setuju sama Juju. Jadi kita jangan pernah puas. Dan aku merasa kalau nilaiku memang sudah bagus itu yang pertama, alhamdulillah itu rezeki. Yang kedua itu merupakan ujian juga sih untuk aku. Karena aku bisa nggak nih mempertahankan, karena yang sulit itu mempertahankan ketimbang kita meraih gitu. Jadi itu adalah ujian untuk lebih giat lagi belajarnya dan nggak boleh sombong. Terus ya lihat juga teman-teman sekitar kita apakah sama nilainya kayak kita gitu. Jangan sampai nilai kita yang bagus sendiri gitu. Apalagi kalau koas gitu kan. Koas kan diuji sekali yang namanya kekompakan. Pernah nggak sih kalian ada drama koas atau misalnya ada cerita-cerita kocak banget? Kalau koas sebenarnya jujur tuh apa ya? Karena ada izin koas dari awal, jadi kelompoknya itu pecah. Pekong namanya. Pecah kelompok. Oh, pekong. Oke. Pekong. Pekong itu pecah kongsi gitu. Jadi nempel lah gitu sama kawan. Nah, jadi bukan kelompok yang awal ditetapkan dari fakultas, tapi nempel ke kelompok orang. Nah, jadi karena nempel itu Juju tahu posisi. Karena sebagai orang yang menempel ya kan, harus simbiosisnya harus baik gitu. Ya nggak pala ini sih, nggak pala yang terlalu drama, cuman memang nggak terlalu disukai juga dalam kelompok itu, karena kan nempel, kan kamu nempel nih sama kelompok kami gitu. Tapi selama apa ya, kesulitan atau kesusahan atau hal-hal proses koas itu membuat kita makin cair gitu. Jadi nggak pala ada kayak drama-drama seperti di awal baru gabung gitu. Makin yang kayak tadi lebih kompak gitu. Memang kan kalau misalnya kami nakal, nakalnya bareng-bareng. Kok nakal sendiri Ju misalnya gitu kan. Ya udah kalian ikut nakal aja gitu. Nanti kita tanggung jawabnya bareng-bareng gitu. Ya, jadi itu yang buat lucu. Atau kalau misalnya di rumah sakit yang tipe A, ya persaingannya sih PPDS ya kan. Kenapa tuh? Kenapa? Ya, ya ini drama-dramanya begitu gitu kan. Ya ada yang ya beberapa teman ada yang cinlok sama PPDS misalnya. Ada yang jadi dektol misalnya, dek tolongan, dek tol ya kan. Banyak istilah-istilah gitu. Jadi drama-dramanya yang macam-macam gitu. Misalnya ada yang nggak terfollow up PPDS, terus ya mungkin memang kita salah juga kan, PPDS nggak apa, kita juga nggak apa gitu kan, jadinya pasiennya nggak apa-apa juga. Kalau drama waktu koas itu biasanya yang pertama sama teman sekelompok sendiri. Itu nggak jauh-jauh dari urusan pembagian jadwal. Nah, itu biasanya sering tuh kayak gitu. Cuman nggak yang sampai lebay, sampai jambakan kerudung, terus gimana-gimana, enggak. Sebenarnya kalau kita kupas-kupas nih, itu banyak sih drama aku waktu koas dulu, apalagi waktu stas sebedah. Cuman ya sudah, itu namanya pembelajaran aja untuk menghadapi mitra kerja kita seperti itu di OKA, di ruangan segala macam. Jadi nikmati aja prosesnya. Senengnya aku sama teman-teman sekelompok kan itu dari awal sampai akhir sama mereka terus, karena mereka selama 1,6 bulan itu kan menjadi saksi kita bagaimana jadi dokter ya. Jadi lebih dekat aja sih, meskipun dulu pernah ada konflik, karena kita saling memaafkan, jadinya sekarang malah deket, jalan-jalan bareng. Tips kiat-kiat untuk UKM PPD, CBT, dan OSCI. Yang pertama, itu kita niatkan dulu nih. Niat kita ikut ujian itu hanya untuk meraih nilai, hanya untuk meraih biar lulus aja, atau karena kita ujian itu emang menjadi seorang dokter yang berkompeten dan berilmu.
Yang kedua, karena udah niat, berarti kita kan harus ikhtiar, upaya, ya udah belajar. Nah, metodenya belajarnya gimana? Kalau aku dulu persiapan UKM PPD itu sekitar 3 bulan apa 2 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Nah, 1,5 bulan aku mantepin untuk belajar teori-teori. Pokoknya teori aku belajar lagi. Ada bukunya. Kalian punya PPKID nggak? PPKID tahun 2017. Buku warna biru, Kak. Betul. Kalian punya? Nah, itu kalian harus hatam ya. Yang OSCE-nya itu sebenarnya kalau kalian belajar bareng sama teman-teman itu bisa. Tapi karena aku kemarin merasa kalau belum les kayaknya aku belum afdol nih, jadi aku ikutan aja deh les. Sebenarnya kalau kalian bareng-bareng ikut terus bikin kayak simulasi OSCE NAS, karena kan ada tuh waktunya, kalian download deh di internet, itu ada waktunya, kayak misalkan stase waktu habis, silakan ganti stase, itu kan ada tuh. Jadi kalian merasa feel-nya gitu loh kalau setiap latihan style itu. Jadi jangan cuma latihan-latihan doang, karena kebanyakan dari kita peserta OSCENAS itu kehabisan waktu. Habis itu berdoa, jangan lupa diikuti ibadahnya juga, sholat 5 waktu, tepat waktu. Jangan sampai kita belajar CBT sama OSCE, tapi sholat 5 waktunya entar nggak pas ajan gitu kan, sayang kan. Terus banyak-banyak minta restu, ridho sama orang tua, minta maaf sama orang tua. Kita tahu kita ada di dunia FK yang perjalanannya super panjang pendidikannya, dan itu kita juga harus belajar sabar, belajar ikhlas, dan juga kita kan bertemu dengan pasien-pasien nih, entah pasien yang tua, yang sebagainya. Itu kan kita dekat dengan Hirobi kan. Dari kalian nih, cara merayu kepada yang maha pemurah, yang maha memiliki ilmu, yang memberi kesempatan, dan merayu untuk mendapatkan ridho orang tua, gimana sih dari kalian? Untuk ridho orang tua, selalulah berlemah lembut sama orang tua. Karena memang seorang dokter tuh memang lemah lembut ya. Pas udah sibuk sama pasien gitu kan, ya telepon mama aja gitu. Mah cerita gini, mah ada pasien gini, seusia mama lah gitu. Sehat-sehat mama ya gitu. Ya, mama mohon doa ya gitu, iya. Kadang kalau misalnya pasiennya bapak-bapak, sulit kencing kan, misalnya BPH atau apa. Lanjut juga ya telepon aja, papa minta doanya, jadi semua urusan dipermudah, waktunya lebih efektif dan sebagainya. Merayunya jujur kepada Allah itu gimana? Jadi memang menjadi dokter ini filosofinya lebih kayak jihad kita gitu. Siang malam itu udah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi jangan dicemari dengan ucapan-ucapan keluhan, mengeluh, menggibah atau lain-lain sebagainya. Jangan ada kotori hari-hari kita yang bermanfaat itu. Sehingga Allah ridho sama kita, Allah sayang sama kita, Allah mempermudah urusan kita, Allah kasih ilmunya, diberikan keberkahan dalam ilmu, mengingat dan bermanfaat. Dan kalau misalnya kita jaga malam, ya kita tahu ada malam itu ada 3 bagian, ya pergunakanlah sepertiga akhirnya untuk berdoa lebih kuat lagi. Jadi memang merayu Allah itu, ya memang benar-benar isilah hari-hari itu bermanfaat. Minta sama Allah mulai dari doanya, ya kan? Mulai ya kalau muslim doa pagi, zikir pagi sama sore, jangan lupa memulai segala sesuatu dengan bismillah gitu. Jadi hati kita lembut, tangan kita nggak kaku, tarik napas dan sebagainya. Insya Allah Allah permudah semua urusan kita. Kita kan sebagai seorang dokter itu risikonya cukup besar, terus dan kita menghadapi seorang manusia yang ada nyawanya juga ya. Nah, tapi di balik itu semua, yang menyembuhkan pasien-pasien kita itu bukan kita, tapi yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jadi berdoa kepada Allah setiap kali mau bekerja, niatkan yang pertama itu setiap kali kita mau berangkat kerja,
berangkat ke sekolah misalkan. Kalau aku kan internship ya, jadi misalkan kita berangkat ke rumah sakit itu niatkan untuk ya memang untuk jihad, yang untuk semoga ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah gitu kan. Jangan lupa juga berdoa yang Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat yang pertama. Terus rizki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi kita sudah melakukan sebuah amalan, tapi amalan itu nggak diterima. Gitu. Terus kita juga berdoa semoga di setiap langkah kita untuk meraih cita-cita, memberikan pelayanan kepada pasien-pasien kita, semoga Allah menggiring kita gitu, melindungi kita dari malpraktek, melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau merayu untuk mendapatkan ridho orang tua? Aku selalu melibatkan orang tuaku dengan memaparkan keuntungan kerugiannya, benefitnya apa aja gitu. Nanti akan menjadi kesepakatan bersama antara aku dan orang tua. Jadi kalau udah kesepakatan bersama, orang tua ridho, jadi jalannya ini insya Allah dimudahkan. Ada pertanyaan dari @rahmadina. Gimana caranya supaya tetap terus termotivasi? Terus dari @kadita AP, gimana juga biar tetap terus termotivasi untuk belajar lebih? Dulu itu pas awal-awal itu aku suka ke ini ya, Gramedia, cari buku-buku yang ini perkembangan diri. Biasanya aku mendapatkan motivasi dari situ. Terus kalau misalkan ada yang menjatuhkan, misalkan menjatuhkan kita akan cita-cita kita, apapun itu, kayak misalkan menertawakan, terus merasa orang itu kita tuh nggak mungkin lah mencapai cita-cita itu jangan pernah sedih, tetap kamu harus buktikan bahwa dia salah gitu. Kamu harus buktiin karena mungkin itu memang menjadi luka untuk kamu, itu akan menjadi trauma untuk kamu, tapi jangan salah, trauma itu akan menimbulkan sebuah trigger meraih mimpi itu. Kita harus bersyukur. Belajar itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur, karena di luar sana itu ada orang yang kekurangan misalkan sistem indera yang lengkap, terus bisa belajar segala macam, membaca, melihat. Nah, jadi tolong kita ayo sama-sama nih gunakan apa yang udah Allah anugerahkan ke kita itu dengan baik dan bermanfaat. Tuh, semangat. Memang motivasi itu kayak fisik kita tetap harus dicatat, diingat-ingat setiap saat untuk menjaganya, dilakukan sebuah aksi-aksi yang nyata gitu. Pertanyaan dari Nabela, kalau udah capek sama apa yang kalian kerjain, apa yang kalian lakuin? Istirahat. Ya nggak, Ju? Istirahat gue sih. Iya. Bobo aja. Iya, istirahat, Bobo. Ya, ini ada pertanyaan sulit sekali untuk dijawab sepertinya. Ada pertanyaan dari Bang Adi, n.dr. Senior kita nih. Apa saya bisa kurus? Ini pertanyaan tertuju kepada Dr. Upi nih, gimana nih? Halo Bang Adin. Ya ampun, Bang. Jadi diri sendiri saja. Udah sih, itu aja. Nggak mau macam-macam, senior. Oke. @nrl_Hisham. Nurul Hisham mungkin lah kali ya. Oh ya, kenapa tuh? Dokter apa, Kak? Nah, tadi udah dijelasin, mungkin ya bisa dijawab lagi. Oh iya, motivasi jadi dokter ya tadi. Aku dulu emang dari kecil mau jadi dokter, dari SD, SMP makin yakin, SMA pun makin yakin. Terus karena aku melihat dokter itu mulia, dan setiap kali aku ke dokter, aku merasa dapat suatu pencerahan aja gitu. Ya, baik. Next dari Elifani. Saran Kak Rufi dong biar jadi dokter yang baik. Ini pengen jadi dokter bedah.
Ya Allah, halo Aini. Semoga cita-cita Aini terwujud ya dan dimudahkan jadi dokter bedah. Sarannya untuk menjadi dokter yang baik, aku belum bisa menyarankan karena mungkin aku belum tahu ya aku jadi dokter yang baik itu seperti apa. Tapi ya sebisa mungkin aku menjadi dokter yang melayani pasien-pasienku dengan baik. Untuk menjadi dokter yang baik, kalau dari aku sendiri, menurutku adalah dokter yang memperlakukan pasiennya itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kedua, dokter yang terus setiap hari atau terus-terus belajar. Jadi jangan puas, udah jadi dokter nih, udah ngapain belajar lagi? Atau ngapain sih lo belajar-belajar mulu? Gitu, kan udah jadi dokter. Gitu. Kalau menurutku, ilmu kedokteran itu sifatnya dinamis, berubah sepanjang pokoknya setiap hari pasti ada perubahannya. Dan itulah kenapa kita harus belajar terus. Karena untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Dari @zulfah_, Kak Rufi kasih tahu dong gimana caranya agar fokus belajar tanpa keganggu gadget. Gimana Ju? Kamu ada saran gak nih Ju? Iya, jadi kalau saran ya, dulu jujur kalau misalnya udah pulang jaga, itu silent mode itu pakainya mode terbang. Iya, betul. Ya, jadi memang benar-benar hibernasi, me time dapet, keluarga dapet, untuk review belajar juga dapet. Nah, gadgetnya juga kalau boleh disetting, kalau misalnya punya rezeki, gadgetnya ada 2, satu untuk sosial media, untuk komunikasi orang, satu itu memang untuk belajar. Jadi kan banyak tuh sosial media yang benar-benar untuk belajar, misalnya dari Telegram, grup-grup diskusi, atau untuk seminar, webinar. Itu kan banyak tuh info-info kayak dari mana ya, Dokwiti gitu-gitu ya kan, Kak. Nah, itu bisa. Jadi memang fokus untuk belajar. Sehingga waktu belajar pakai gadget itu nggak ada notif-notif yang masuk gitu kan. Jadi distraksi kita itu berkurang. Jadi lebih fokus, waktunya efektif, bermanfaat, tapi tetap pakai gadget. Habis itu ya udah silakan Instagraman, ya nengok post atau ya say hello sama kawan-kawan, sekedar gitu aja. Iya. Atau bisa juga uninstall juga ya. Kalau misalkan emang nggak bisa banget nih, nggak tahu nanti login terus, ya install aja aplikasinya. Bisa sih. Iya bisa juga, Kak. Bisa juga, iya. Pertanyaan fokus pada Juju. Cara belajar di koas gimana, Kak? Niatkan, goal kita adalah kita habis pegang pasien ini, kita memang benar-benar bisa, kalau ada suatu saat kita menemukan pasien yang sama, kita sudah bisa menangani pasien itu gitu. Jadi kalau dapat kasus apa, usahakan kuasai dari anamnesisnya, PPS-nya, apanya. Karena memang proses belajar di preklinik dengan klinik itu beda. Kenapa? Karena kalau di preklinik kan kita per topik tuh, misalnya topik, udah tahu nih sakitnya apa. Nah, tapi kalau di koas, kita nggak tahu jelas nih sakitnya apa, jadi kita harus menganalisis informasi yang banyak, informasi utama, informasi tambahan, dan apa keputusan kita kayak mau ambil ini perlu nggak penunjang, ini perlu nggak ini gitu, atau modalitas apa untuk mendiagnosis atau menemukan judul sakit ini apa gitu. Ada pertanyaan lagi, apa masih sempat lakuin hal lain selain koas? Ya sempat dong. Sempat loh yo. Oke. Sempat. Terus pas koas masih bisa libur lebaran nggak? Tergantung. Tergantung jadwal jaganya ya. 3 kunci atau 3 kata bertahan hidup di dunia kedokteran. Niat, ikhtiar, semangat. Yeay, semangat. Dari Juju? 3 aja, 3 P yang tadi. Apa? Tadi pengalamannya, pengalaman, peluang. itu aja. Iya, benar. Wah, ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Dr. Rufi dan kepada Juju juga.